Oke, selamat siang, sore, dan malam ya. Ketemu lagi di segmen Ngojay ya. Ngojay itu berenang, tapi di sini namanya adalah ngobrol bareng Jay. Jay itu saya sendiri dan masih dengan tamu yang sama di segmen kedua atau episode kedua, masih dengan Pak Bagus ya. Salah satu praktisi dan ahli di bidang event ya. Dan tadi di video pertama kalau nggak salah sudah dijelaskan beliau ini siapa dengan prestasi seperti apa. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe dan sebar video ini ke semuanya teman-teman kalian atau mungkin ke pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang mau memulai usahanya dalam bidang kreatif event. Oke, Pak Bagus. Pasti kabarnya masih baik kan? Masih, Pak. Karena bajunya masih sama. Betul. Kita sekarang episode kedua. Oke, Pak Bagus. Tadi kita udah ngobrol nih masalah yang namanya keterpurukan Ya, ekonomi betul. kreatif di bidang event, kemudian mulainya ada event-event baru ya, trigger event baru, salah satu mungkin event-event yang sudah sukses di bidang Ya. di masa pandemi atau mungkin new normal ya. Ya, adaptasi Dan kebiasaan baru, Pak. yes, kemudian prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa STP Bandung ya, dan dibimbing oleh Pak Bagus, salah satu dari Freestyle Nesia ya, Ya. yang bisa reaching peserta di seluruh penjuru dunia dan akhirnya bisa disebutkan bahwasannya untuk bisnis event sendiri itu sebenarnya masih bisa dilakukan Masih, Pak. di dalam masa pandemi ya. Betul. Dan bahkan masih bisa jadi bisnis alternatif sebenarnya ya. Betul, Pak. Dan tidak perlu ribet sebenarnya, artinya Sebetulnya kan eventnya sama, cuman modelnya aja yang berubah, Pak. itu artinya tinggal kita rubah packagingnya kali ya Ya, dan temanya, cara penyampaiannya, Pak. betul, Deliverynya kan biasanya dan gitu. mungkin tidak terlalu makan banyak biaya dan sumber daya manusia mungkin Pak Ya. karena mungkin online sendiri. Betul. Dan tidak banyak produksi barang mungkin ya. Biasanya kan kalau event kan harus produksi, Ya, harus bikin A, B, C, D untuk mempercantik tampilan dan lain-lain. Tapi sekarang dengan adanya teknologi itu bahkan bisa memperingkas, Ya. mempermudah, bahkan sampai bisa tadi karena core-nya itu udah mengumpulkan orang, dengan teknologi kita bisa mengumpulkan orang, Ya. bahkan mungkin bisa jauh lebih banyak daripada event offline ya. ya, Karena kita mungkin bisa reach lebih banyak orang. yes, kalau event offline mungkin kalau yang luar negeri harus datang ke sini, butuh tiket dan lain-lain. Lalu kalau misalkan udah kita memanfaatkan teknologi informasi, itu bisa mencakup di seluruh penjuru dunia Ya. dan mereka bisa ikut berpartisipasi. Betul. Bahkan penonton juga bisa. Bisa, Pak. Sekarang sudah tidak tertutup kemungkinan dan bahkan ini jadi salah satu pilihan buat para klien ya. Betul. Jadi nantinya apakah kan sering banyak nih pertanyaan, Om J. Pertanyaannya paling sederhana aja, meeting sekarang udah online, ya kan, udah ada yang hybrid, berarti nanti bakal terus kayak gitu dong. Nah, padahal kan sebetulnya nanti tergantung kliennya. Ada beberapa meeting mungkin oke, demi hemat biaya kita online. Ada beberapa meeting juga ada online terus juga susah gitu kan, artinya banyak nggak kemana-mana tetap. Kadang kan kita juga butuh di belakang bosen meeting ya. itu kan kadang ambil coffee break, lobby ya kan, ada betul, proyek Pak. apa yang bisa Yes. didiskusikan. Terus kita bisa jalan-jalan di masa-masa rehat meetingnya ya kan. Betul. Terus kita bisa juga menghidupkan ekonomi lokal. Iya. Kita bisa beli souvenir dari daerah Betul. tempat kita melakukan meeting. Artinya Betul. semua nanti tergantung daripada klien itu sendiri. Iya. Yang jelas organizer sekarang udah siap, mau dia full offline, mau dia full online, atau mau dihybridkan. Nah, Iya. memang sih kalau kita kebanyakan asosiasi event gitu ya, terus para pelaku event itu lebih cenderung sistemnya yang hybrid karena dia tetap ada produksiannya, Pak. Panggung tetap Hybrid disewa. tetap ada ya, tetap ada. Betul, panggung tetap disewa, LED, backdrop gitu kan ya. Terus tempat diselenggarakannya di hotel, misalnya itu di venue, itu lebih membantu banyak sekali pihak. Nah, saya mau cerita sedikit, Pak, terkait ini nih. Karena 21-22 Desember itu kita bikin ada namanya Seminar Mais Jabar 2020. Mais Jabar. Ya, Seminar Mais Jabar sebagai tindak lanjut kegiatan fokus grup discussion bidang mais di Jawa Barat 2019 yang diselenggarakan di kampus kita di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Tindak lanjutnya butuh penyamaan persepsi nih tentang stakeholders di Jabar, dari mulai pentahelix itu Pak ya. Tentang apa sih sebetulnya mais itu? Dulu, Pak, teman-teman nggak tahu nih pentahelix itu apa sih? Pentahelix itu artinya ada 5 ya, mirip kayak penta dan panca gitu, mirip-mirip Pak. Oh, penta dan panca soalnya. Oke. Satu itu dari pemerintah terus sendiri kedua ya. dari industri, ya kan, ada asosiasi, ada media, sama ada satu lagi dari akademisi. Ya. Nah, ceritanya kita ngumpul dan melahirkanlah kegiatan tadi. Ini yang perlu kita sepakati dulu kalau misalnya kita mau mewujudkan Jawa Barat sebagai destinasi mais internasional adalah
kita butuh penyamaan persepsi. Oke, pasti dong. Ya, kita selenggarakan event nih 2 hari secara hybrid ya, offline-nya ada, online-nya ada. Terus yang salah satu fakta yang bisa saya berikan kepada Bapak, event ini melibatkan hampir 400 orang, Pak. 400 orang. 400 orang. Ini online atau offline? Hybrid, Pak. Hybrid berarti combine ya. Combine. Yang 400 orang ini 200 itu yang online. Peserta. Ya. 200 berikutnya itu yang datang. Yang datang tuh ada 100 peserta dan pendukung. Ya kan, pendukung nih ada tim organizer, terus ada tim nanti dari hotel, ya kan, terus ada tim produksian panggung, ada LED, ada tim show-nya dan lain sebagainya. Itu total hampir 400 orang dalam 2 hari penyelenggaraan. Artinya kan ini dampak ekonominya luar biasa, Pak. Betul. Hampir 400 orang ini pulang ke rumah kan mereka menerima manfaat, dan si manfaat yang mereka dapatkan kan ini yang pulang ke rumah cuma 200, Pak. 400 kan yang 200 di rumah masing-masing, Pak. Ayo benar, yang 200-nya stay di tempat. Nah, akhirnya stay di tempat, pulang. Nah, mereka kan bawa manfaat juga. Ya kan, uangnya nanti dibelanjakan ke minimarket lah, atau ke pasar lah, atau beli apa segala macam. Betul, jadi memperbaiki ekonomi. Nah, makanya kalau orang asosiasi, para pelaku sih senangnya yang offline atau hybrid. Ya, meskipun mereka juga bisa sebetulnya yang core-nya memang paling enak itu emang harus offline ya. Betul. Itu tidak boleh ditiadakan sebenarnya. Karena apa ya, reach dan engagement-nya juga beda nanti kan. Experience-nya juga pasti akan beda. Pasti itu kan kita ikut seminar 8 jam di depan laptop gitu kan kurang apa ya, kayaknya kurang ya. Biasa kita bisa sambil ngopi gitu kan, sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, ngeriung gitu kan. Kalau coffee break di hotel kan beda ya, Pak. Kalau coffee break sama di rumah, coffee break kan buatan istri ya. Betul. Terus beli saset ya. Kalau di hotel kan bisa kemana-mana. Di hotel sasetnya lebih gede sebetulnya. Oke. Beda size sasetnya aja sebetulnya. Iya. Tuh makanya kalau kita lihat yang hilang mungkin kalau di online kita nggak bisa ketemu kolega-kolega ya. Itu, Pak. Artinya ketika kita break session itu biasanya kan sambil ngopi, tukar pikiran, mungkin tukar bisnis. Gue punya chance nih, gue punya apa? Banyak peluang yang mungkin hilang. Ya, jadi tidak bisa terrealisasi proyek-proyek, bahkan ya beberapa proyek juga kadang munculnya dari situ, dan kadang dealnya juga di situ, Pak. Emang sudah tepat ya yang namanya tema atau dengan konsep hybrid itu memang harus jadi jawaban ya. Makanya sekarang akhir tahun lalu sudah mulai kan pemerintah bikin edaran bahwa semua sudah mulai melakukan kegiatan rapat-rapat di hotel, ya kan, untuk menghidupkan kembali sebetulnya roda perekonomian masyarakat. Gitu, Pak. Karena kita dengar juga banyak pelaku hotel, karyawan hotel yang PHK, karena banyak okupansi dari hotelnya juga sedikit ya. Dan salah satu mungkin insentif terbesar dari pelaku bisnis hotel itu adalah tadi ya, karena ada conference dan lain-lain, dan itu cut habis, ya udah habis mereka di PHK. Dan mungkin tadi hybrid tadi menjadi satu jawaban ya. Betul, karena solusi salah satu solusi lah ceritanya begitu. Berarti memang di Jabar ini tadi dengan kasus yang dengan case tadi 400, 200 online, 200 offline itu sangat sukses, Pak ya. Artinya menjawab, artinya kita bikin solusi. Betul. Dan solusi itu menjadi jawaban dong pada akhirnya. Dan mudah-mudahan katanya dengar juga di edukasi pendidikan semester depan kata Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, itu udah mulai hybrid tuh katanya. Tinggal kita mungkin ngolehnya seperti apa. Karena memang tetap namanya Sekolah Tinggi Persatuan Bandung kan core-nya di vokasi, Pak ya. Artinya praktek itu memang harus offline. Karena ruhnya memang di situ. Kalau online suka kagok ya, Pak ya. Gimana slice, gimana operate mixer, gimana operate. Ini kan harus, masa kita video call atau Zoom ada kendala lah, Pak. Nah, itu pasti itu. Dan rata-rata dosen juga, kita sebagai dosen juga pasti harus berinovasi ya. Bagaimana bisa menyampaikan materi itu tepat sasaran dan bisa ditangkap. Nyampe, tapi belum tentu ditangkap, Pak. Mungkin miss. Mungkin masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Nah, itu mungkin sebenarnya semua pelaku usaha atau pelaku jasa mungkin ya harus beradaptasi juga ya. Betul, Pak. Oke, Pak Bagus. Berarti kan dunia swasta ya dan dunia pemerintah mungkin ya. Swasta mungkin bisa saya kategorikan adalah pelaku bisnis event ini memang sedang meracik ya, meramu bagaimana membuat sebuah formula bisnis agar ini tidak mati nih. Artinya tadi dengan salah satu cara hybrid. Memang sudah diterapkan oleh Kemenpar. Hybrid itu mungkin dari tahun lalu ya. Sekitar September kalau nggak salah, September Oktober mereka udah mulai konferensi hybrid. Dan buktinya memang agak sedikit mengangkat ya okupansi hotel dan lain-lain. Kemudian juga banyak pelaku-pelaku event juga memulai event-event yang sifatnya virtual dan hybrid juga. Nah, itu kan sudah menjawab nih. Maksudnya dengan tadi Pak Sandiaga Uno juga memberikan apa ya, tadi kutip memperbolehkan event.
dengan tadi mungkin musik dan apalagi sih banyak tadi ya. Cuma saya baca lagi Pak. Musik, terus pameran Pak. Pameran ya, olahraga gitu kan. Kemudian kan olahraga udah mulai nih ya. Kemarin kita Persib. Piala Menpora Pak. Menang ya kemarin terakhir. Menang 3-0 Pak. 3-0. Pertama seri ya. 3-0 3-1 ya Pak? 3-1 Pak. 3-1 ya? Kalau nggak salah. Ya, 3-1 sebelumnya seri kan. Sebelumnya 1-1. Dan sekarang tuh Persib lagi ya? Besok. Oh besok. Kita syuting tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 1 Pak. Tanggal 1 April ya. Betul. Berarti tanggal 2 April. Mudah-mudahan ini saya publish tanggal dekat-dekat ya. Kemudian itu olahraga udah mulai deh. Mungkin dengan minimal penonton kali ya, atau tanpa penonton? Tanpa penonton, yang mudah-mudahan nanti bisa ada penonton. Tapi mungkin di beberapa liga di Eropa sih sudah ada beberapa, tapi pembatasan ya. Carrying capacity-nya mungkin dikurangi ya. Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Betul. Oke, Pak Bagus, berarti pemerintah juga sebenarnya juga sudah memikirkan ya bagaimana supaya bisnis ini itu tidak terhenti ya. Betul. Karena memang namanya manusia butuh hiburan dong. Butuh vacation juga. Salah satu vacation adalah menikmati sebuah event pastinya. Betul. Nah, Pak Bagus sendiri mungkin selama ini mengikuti seminar, mengikuti webinar, mungkin ada nggak sih dari pihak Kemenpar yang punya solusi gitu bagaimana? Karena juga dong event organizer yang mungkin masih takut, ragu. Betul. Karena salah satu contoh nih saya dengar dari teman-teman juga, wah gue mau bikin event tapi terkadang ribet pada izin dari Satgas Covid di daerahnya masing-masing. Nah itu bagaimana nih? Apakah dari situ pemerintah membuat sebuah solusi atau membuat sebuah wadah atau membuat sebuah peraturan yang make sure mereka nih, guys ini loh gue sediain sesuatu supaya memudahkan kalian untuk membuat sebuah event. Dari mungkin webinar atau seminar-seminar Pak Bagus yang ikuti, atau mungkin dari aspirasi Jabar yang sudah membuat sebuah formula, ada nggak sih hasil dari mungkin pengembangan pemanfaatan teknologi mungkin atau apa gitu yang mungkin disampaikan oleh Kemenpar? Kalau Kemenpar sebetulnya mereka berinovasinya ada 2 yang saya tahu Pak. Yang ke satu dia bikin panduan, ada 2. Satu bikin panduan CHSE untuk banyak bidang usaha. CHSE teman-teman juga ngerti ya CHSE. Takutnya dikira gelar Pak CHSE. CHSE ini bukan gelar, jadi singkatannya itu Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Disingkat jadi CHSE. Panduan tentang penyelenggaraan kegiatan di industri pariwisata di 13 usaha pariwisata. Itu Kemenpar udah bikin sangat detail, bagus isinya. Artinya sebetulnya itu tinggal diadaptasi dan diterapkan oleh para pelaku. Dan itu gratis ya Pak ya? Gratis, itu jadi bisa mereka cuma daftar panduannya, download panduannya, kemudian ada yang orang survei itu gimana? Itu nanti kita pelajari, terus nanti akan ada sertifikasinya. Artinya industri pariwisata yang 13 tadi setelah tersertifikasi CHSE itu bisa dipastikan mengikuti protokol kesehatan dan aman pastinya. Artinya kalau misalnya pedoman itu diikuti, mereka nanti ikut assessment ada assessmentnya, terus nanti dia berhak mendapatkan certified CHSE. Jadi artinya itu sering dipasang nih kalau mungkin teman-teman mahasiswa lihat ke hotel mana gitu sambil pulang gitu kan, atau jalan kemana ada CHSE certified, nah itu maksudnya itu. Sama Pak Bagus check-in juga kelihatan ya. Kemarin saya liburan Pak, waktu di satu hotel di Bandung itu dapat voucher hotel gratis waktu acara launching kalender of event Kota Bandung 2020 itu ada kemarin. CHSE certified ya. Sudah tersertified. Artinya sudah banyak Pak. Pastinya aman ya. Ini teman-teman juga yang biasanya staycation atau apa, jangan ragu lagi ya. Dan betul. Semua udah pasti kalau hotelnya sudah CHSE certified itu pasti aman. Akan tergaransi aman, dan mungkin biasanya ada tag juga di marketplace tourism ya, kayak misalkan Traveloka. Itu biasa sudah ada muncul keterangan dia udah CHSE atau belum. Betul, karena sekarang itu jadi salah satu senjatanya hotel buat promo juga. Artinya Kemenpar memang sudah mempersiapkan itu semua dan supaya roda bisnis di pariwisata ini termasuk event tetap jalan. Terus ada juga Pak satu lagi inovasi dari Kemenpar sebetulnya yang harus kita apresiasi adalah ada platform digital namanya MICE.id. MICE.id MICE.id gitu ya. Nah, itu platform yang bagus, disosialisasikan waktu itu di Jawa Barat sekitar bulan saya lupa, September atau udah masuk Novemberan kalau nggak salah waktu itu. Di akhir tahun ya. Di akhir tahun sebelum seminar MICE Jabar. Itu platformnya luar biasa. Artinya mengakomodir apa yang sebetulnya industri ini butuhkan. Salah satunya. Contoh satu. Ini platformnya komplit Pak. Artinya dimulai dari kita bisa melihat inventory para pelaku MICE se-Indonesia.
Kalau mau nyari venue, database berarti ya. Database, ya kan, database, terus nanti ada event organizer, ada venue, kelengkapan fasilitasnya itu harusnya nanti komplit ada di sana. Seperti jadi, portofolio ya. Portofolio lebih ke IO ya. Iya, apa ya? Lebih ke database sebetulnya, database, Pak. Database, tapi bukan cuma IO aja. Artinya ada seluruh sektor yang terlibat di dalam industri event itu ada, dari mulai organizer sampai ke suppliernya atau vendornya. Sampai ke level supplier juga. Betul, ada. ada. Dia mungkin cuma punya barang doang nih. Ya. Saya cuma provide, katakanlah saya punya usaha bisnis LED katakanlah. Betul. Oh, saya cuma punya LED doang. Nah, saya daftar situ nih. Betul. Itu juga. Oh, jadi ini sebagai wadah. Kali aja nih, Pak Bagus punya IO. Ya. Mau bikin event, gak punya LED. Ya. Cari di situ nih. Cari di situ. Siapa ya provider LED ya? Oh, ada nih. Kita tinggal search aja kotanya, nanti browse by kategoris kan bisa ya. Mau misalnya cari LED di Bandung atau cari LED di daerah mana. Nah, kedepannya akan seperti itu. Memang sedang dalam tahap perintisan untuk pengisian database tadi, tapi platform bukan platform ya, apa fitur-fitur lain sebetulnya di dalam MAIS.id ini banyak juga. Contoh yang pernah kita kerjasamakan dulu di seminar MAIS Jabar, kita pakai online registrationnya, terus broadcastnya sama mailnya kita pakai, dan onsite registration. Jadi ceritanya kita kalau orang mau daftar dia harus lewat MAIS.id, nanti keluar URL-nya. Oh, oke. Kan daftar jadi, online, daftar offline. One stop place ya. Ya, betul itu. Di semua ada lah. Database juga ada, betul. Transaksinya bisa di situ, betul. Dibantu promosi juga gitu ya. Bahkan jadi sampai ada ini, Pak. Ada dia bisa kayak sebutannya tuh virtual conference juga bisa. Jadi mirip-mirip kayak Zoom juga itu sebetulnya bisa, tapi memang dalam tahap pengembangan karena sekarang belum bisa lebih dari berapa ratus orang gitu kalau nggak salah. Jadi kayak semacam Zoom-nya tapi buatan bangsa ya, anak bangsa ya. Terus ada juga platform ini yang menarik, Pak, virtual exhibition sama payment digital dong. Payment digitalnya jadi misalnya bergabung sama GoPay, Dana kayak gitu-gitu ya. Enggak, dia udah langsung di situ, Pak. Langsung pakai QRIS pasti ya, barcode ya. Oke, itu deh. Jadi kita udah langsung nge-scan, udah ke top up dari saldo kita. Itu biasa dipakai waktu contoh ada itu sosialisasi CSE waktu di Kota Baru Parahyangan. Jadi ceritanya mereka mensosialisasikan tadi platformnya salah satunya, kita dikasih saldo sekian 500.000, ada 5 booth di sana, jadi kita tinggal nanti ngetap aja. Ngetap udah kebayar gitu. Jadi itu salah satu inovasi sebetulnya. Berarti sekarang udah nggak perlu pakai dompet ya, Pak ya? Betul. Pak Bagus kalau nyimpen uang nakal ada di GoPay. Saya orang baik, Pak. Orang baik. Namanya aja bagus, Pak. Ya, namanya aja bagus ya. Oke. Berarti memang teknologi ini sudah berperan penting ya. Betul. Udah jadi bagian dari kehidupan kita, Pak. Bahkan dalam sisi apapun ya. Iya. Kita sekarang nonton promo atau nyari promo biasanya di TikTok. Ya, betul. Dapat promo dari Instagram. Ya. Dapat promo lagi dari marketplace dan lain-lain. Bahkan jujur saya juga, Pak, bayar listrik juga dapat diskon dari cashback, Pak. Itu sangat memudahkan dan memang pada akhirnya user lah yang diuntungkan. Ya, karena teknologi kan untuk membantu kita dan mempermudah hidup ceritanya gitu, Pak. Oke, kadang-kadang tapi teknologi juga membawa peran jelek sih, Pak. Kalau berlebihan, Pak. Nah, itu dia. Oke. Dari sisi lain tadi ada mais.id ya, yang memudahkan pengusaha atau pelaku usaha di bidang event nanti daftar ke situ. Jadi si Kemenparekraf ini bikin sebuah platform dan mengumpulkan sebuah database pelaku usaha event di seluruh Indonesia sampai ke level supplier. Ya. Supplier yang punya LED, tenda, kursi, apalagi, Pak? Banyak, Pak, panggung, rigging dan lain-lain. Panggung. Nah, berarti itu mereka bisa memilih ya. Contoh nih, saya buta nih, atau saya ingin bekerja sama. Karena biasanya kalau kita nikah kan suka nikahnya itu kerjasama dengan vendor ya, atau IO ya. Berarti kita bisa mandiri ya sekarang. Oh, saya pengen IO-nya si ini, tapi bagian WO-nya atau escorting sayanya itu saya pengennya pakai ini. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk memilih. Pada akhirnya kita akan terbuka ya. Pada akhirnya nanti kualitas dari masing-masing event creator sendiri itu akan berpacu nih. Bagaimana kita bisa merangsang mereka, merangsang konsumen untuk memilih saya sebagai IO gitu ya misalkan. Berarti sangat bagus tuh, sama kayak kita. Berarti sebenarnya seperti marketplace juga ya. Tapi kan nggak ada transaksi buat belinya di sana, Pak. Cuman inventory aja jatuhnya. Tetap aja kita akan merasa diuntungkan sebagai user, dan sebetulnya yang diuntungkan organizer, Pak. Contoh misalnya saya organizer Jakarta mau datang ke daerah gitu, anggap aja di Sulawesi gitu ya, di Manado.
Nggak perlu bawa arah nggak perlu dari bawa Bandung arah, dong ya. nanti tinggal ngecek di sana siapa sih sebetulnya supplier. Oh, dapat listnya begini. Oh, yaudah tinggal saya kontak mana yang paling cocok sama saya dari sisi spek, ya kan, teknik spek teknya kayak gimana. B2B berarti ya. Iya, terus nanti dari sisi harga juga kan. Nah, terus mana yang reputasinya paling bagus kan kita pilih nanti. Betul. Jadi lebih leluasa betul, juga ya. Kan kalau sekarang belum ada teknologi kayak gini kan kita harus nelfon banyak orang dulu baru nanti dapat kesini aja. Belum kalau banyak orang nanti banyak komisi biaya produksi jadi meningkat. Ya, tekor gitu aja kan. Betul. Oh iya ya. Memang benar banget, berarti semua berangkat dari sebuah teknologi, mungkin platformnya website ya. Betul. Artinya website itu adalah sebuah platform terendah untuk kita bisa branding produk. Ya. Oke. Nah, itu teman-teman nih. Jadi yang namanya teknologi itu cuman bukan Anda beli handphone harga 5 juta, terus nginstal Instagram, nginstal TikTok, nginstal WhatsApp dan lain-lain. Udah, itu cuma sebagai penikmat saja. Ya. Jadi jangan sampai segitu saja. Jadi kita sekarang berusaha aja sangat bisa dimudahkan dengan banyak platform yang ada. Industri event mah sangat terbantu dengan adanya banyak sekali teknologi ya. Betul. Dari mulai misalnya di Amerika kita udah nggak perlu lagi tanda tangan, daftar hadir segala, udah ada face recognition. Nah, Fajar ngelewat ke gate udah langsung otomatis hadir gitu ya. Ya kan, dari mulai face recognition terus udah ada AR tadi ya. Augmented reality, udah ada chatbot sekarang. Harusnya di sini udah ada ya Pak ya. Harusnya sih udah. Ada itu yang mobile tuh kita lewat, ada SPJ terus print. Biar Pak. Jadi banyak lah, artinya kalau di industri event ini teknologi sangat membantu. Cuman memang di satu sisi mungkin ada pertanyaan nih Pak Fajar. Apakah nanti peran manusia akan tergantikan kalau di industri event? Iya, jadi gini Pak, kalau saya belajar masalah sistem informasi ya Pak ya, memang dampak buruk dari sebuah teknologi itu adalah pengurangan sumber daya manusia. Itu memang sudah terbukti ya. Di era 3.0 sebelum kita ke 4.0 sekarang kan kita teknologi robot ya, industri manufaktur yang paling banyak impactnya tuh waktu zaman revolusi industri lah dulu. Betul, itu kan dulu waktu kita tahu tahun 90-an kan masih pakai tenaga orang ya. Maksudnya kita mengelas, ngecat segala sesuatu itu semua pakai tenaga manusia. Sekarang udah pakai robot dan itu pasti impactnya akan terasa juga di 4.0. Sekarang minimal gini deh Pak, kita dulu kalau misalkan mau daftar sesuatu kita harus nge-submit kertas gitu ya. Nah, harus ke sekretariat, kemudian ada bukti terima lagi. Kalau sekarang udah dibikin dengan sistem nih, registrasi tinggal ngisi form, pokoknya ada jaringan internet, ngisi selesai ada email masuk, Anda sudah terdaftar. Nah udah selesai itu. Bahkan level bank aja kita udah nggak pernah. Bapak terakhir kali ke bank kapan Pak? Udah lama Pak. Nah ya kan, sekarang kita jadi manjakan nih. Bahkan sekarang ada cas 6.500 transfer ke beda bank. Kita cari cara kan? Install apa? Install Dana deh. Install Flip, benar. Install Genius misalkan. Nah itu kan berarti pelaku usaha atau industri pada umumnya memang harus berinovasi bagaimana cara mereka untuk tidak kehilangan nasabahnya dengan menciptakan teknologi-teknologi terbaru. Nah itu tadi sebenarnya mempermudah ya Pak ya. Tapi impactnya apa? Teller jarang dikunjungi sekarang Pak. Padahal kan tellernya cantik Pak, kenapa nggak sering ke teller? Harusnya kan sering ke teller Pak. Saya dicegat di satpam dulu Pak biasanya Pak. Ini nggak boleh masuk, ya udah pulang aja. Berarti belakang Bapak bawa istri kayaknya. Cuman yang jelas kalau di industri event, industri pariwisata terutamanya, teknologi, jadi kita akan hidup berdampingan dengan teknologi. Artinya mengurangi jumlah manusia sih enggak. Meskipun sekarang gitu ya, kalau misalnya kita bicara di hotel udah sampai ada robot yang bisa nyapu, ngepel, tetap aja Pak yang ngebersihin kamar hotel Bapak ya harus tenaga manusia. Tapi iya Pak, betul. Satu lagi yang perlu ditekankan, karena yang namanya kan di Jepang sudah ada hotel yang self service ya, nggak ada resepsionis tuh, nggak ada bukan tukang ya, nggak ada staff yang escort, nggak ada tim housekeepingnya gitu kan. Tapi susah ya kalau di kita mungkin karena hospital itu adalah ruh ya. Pelayanan itu adalah terasa warmnya itu terasa di pelayanan orang ketika orang ketemu orang muka, betul. Kemudian dengan bahasa yang enak, gestur, bahasa kan tubuh beda, nggak bisa dijawab teknologi sebenarnya. Even teknologinya dibikin suara serenyah, Najwa Shihab misalkan serenyah misalkan, atau mungkin dibikin augmented reality gambarnya Anya Geraldine juga tetap aja kan itu kita menyadari bahwasannya itu adalah sebuah gambar, bukan hadir sosok secara fisik gitu. Betul. Ya. Memang itu core yang tidak bisa digantikan ya. Ya jadi di travel juga sama,
meskipun udah zaman canggih gitu kan ya, ada OTA segala macam, tetap di industri event apalagi karena masih butuh tenaga manusia untuk menggabungkan itu semua. Ya kan tetap ada show director butuh, ada show manager dia butuh, ya kan ada butuh project manajernya yang kesana kesini gitu kan. Directornya, atur irama dan lain-lain. Artinya secanggih apapun ya tetap aja kalau di industri pariwisata, travel gitu ya, sama di hospitality dan event ya masih tetap butuh manusia. Dan kita menjadikan teknologi ini sebetulnya berdampingan yang membantu fungsi kita, tugas kita menjadi jauh lebih mudah. Nah itu saya setuju. Jadi memang cuma dijadikan sebagai pembantu saja ya teknologi itu. Bagaimana? Bukan pembantu Pak, kasihan kalau pembantu Pak. Oh iya, harus digaji berarti. Iya, nanti repot Bapak. Apa ya sebenarnya? Tools ya, tools untuk membantu kita mempermudah pekerjaan. Betul. Tetap yang namanya pelayanan itu wajib berhubungan dengan manusia ya, karena tadi kita transfer keramahan itu bisa dihilangkan. Oke, untuk topik kali ini tadi sangat menarik ya, karena memang teknologi informasi ini memegang peran sangat penting di bidang apapun. Setahu saya, mau di bidang kesehatan, mau di bidang sekarang di event ya, di pariwisata, hotel dan lain-lain pada khususnya. Itu pasti sangat berdampingan erat, dan pastinya manusia juga diharapkan bisa lebih bukan lebih baik ya. Kalau teknologi tadi sebutnya tools ya. Tapi jangan sampai toolsnya smart, orangnya nggak smart. Ya makanya harus. Nah kan kebanyakan kita kan mostly di kita nih ya, orang-orang sekitar kita nih mostly kan kemakan sama teknologi Pak. Bukan kita memanfaatkan teknologi, tapi kemakan sama teknologi. Pada akhirnya apa? Mager. Betul. Mager, malas gerak nih. Malas gerak pada akhirnya ketika malas gerak dia tidak berjalan di otaknya. Udah Bang, yang ada aja deh kita pakai, yang simpel-simpel aja. Pada akhirnya apa? Teknologi bisa mematikan kreativitas. Betul. Bukan menjadi tools pembantu kita. Itu Pak ya mungkin yang jadi di harus ada lain teman-teman yang bagai pedang bermata dua lah ceritanya. Nah, pedang bermata dua. Gimana tuh Pak? Ada mata? Pisau bermata dua ya? Salah ya? Peribahasanya salah ya. Jadi ada pisau, ada pedang, bebas. Kalau saya lebih suka samurai Pak. Ya oke. Berarti kita harus bijak nih dalam menentukan teknologi apa yang bisa membantu kita. Jangan sampai teknologi itu bisa membunuh kalian. Betul. Artinya tadi mau di industri event ya pada khususnya, dan teknologi-teknologi lain yang berdampingan dengan kalian, karena harus bijak untuk menggunakannya. Oke deh, untuk sesi kali ini sudah berapa menit Pak? 28 Pak. Udah setengah jam ya. Kayaknya seru deh kalau ngobrol tuh nggak kerasa Pak. Saya ini belum ada endorse produk ya. Kalau teman-teman punya produk yang mau saya pasarkan di sini gratis, nggak ada biaya, langsung aja DM di contoh ya, DM di Pak Bagus ada tuh. Jadi DM aja, nggak ada pungut biaya. Teman-teman produknya akan saya tampilkan di sini dan mudah-mudahan bisa membantu perekonomian kalian. Oke, terima kasih Pak Bagus. Sama-sama, kita Pak. akan bukan nyoba deh. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Karena Pak Bagus ini kebetulan seorang dosen yang milenial ya. Mepet-mepet lah umurnya, nggak terlalu milenial banget, tapi udah mepet, hampir habis lah. Masih lumayan milenial. Masih ngerti milenial. dunia milenial. Saya dulu kecil masih nonton Panji Manusia Milenium misalnya Pak. Jam 9 masih Doraemon hari Minggu Pak. Oke, karena anaknya juga ikut Doraemon. Jadi nanti next ketemu Pak Bagus kita akan ngebahas prodi di mana Pak Bagus stay ya, yaitu di MKI ya Pak, Manajemen Konvensi dan Event. Dan kita akan ngulik apa sih yang dipelajari di situ, dan teman-teman yang kalau misalkan sekarang lagi di PMB ya, SBMPTNP di bawah Kemenparekraf, teman-teman bisa nonton di next video bagaimana sih apa yang dipelajari di event di MKI ini khususnya, dan kemudian kurikulumnya seperti apa, dan nanti outputnya atau pengalamannya mendapat apa nih, dan outputnya setelah lulus dari MKI itu jadi apa. Pastinya keren, Pak Bagus aja keren, dan beliau juga alumni dari mana Pak? Saya kebetulan manajemen bisnis perjalanan Pak. Manajemen bisnis perjalanan ya, MBP Pak ya. MBP tahun D4 tahun masuk 2003, terus lanjutin S2 perjalanan juga. Konsentrasinya 2013 Pak. Jangan tanya lulusnya aja Pak, tahun masuk aja cukup. Kakak kelasnya berarti. Oke, kalau gitu nanti kita next session kita akan ngobrol lagi sama Pak Bagus di apa ya, sesi MKE ya. Oke, cukup sampai di sini aja. Buat kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe di channel Data Journeys ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Ting tong, di sebelah logo subscribe, jangan di dislike, like aja. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi. Saya nggak tahu kalian nontonnya kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Pak Bagus pamit. Bye.